Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas semuanya. Pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya bernama Bintang Abi dari kelas FSC 20 dengan NIM 200-264. Di sini saya akan membahas mengenai hilir, kegiatan usaha hilir dengan mata kuliah pengantar operasional minyak dan gas. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan eh, apa itu hilir. Hilir, apa itu hilir? Jadi, kegiatan usaha industri migas terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Hilir merupakan tahapan usaha kegiatan industri migas yang terdiri dari proses pengolahan atau refinery, transportasi, dan pemasaran. Pada hilir pula berbeda dengan hulu yang perizinannya melalui SKK Migas, sedangkan hilir melalui BPH Migas. Apa itu BPH Migas? BPH Migas merupakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau disingkat BPH Migas. Merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. Selanjutnya, kita bahas mengenai pengolahan atau refinery. Pada proses pengolahan migas, tentu memiliki tahapan-tahapan tertentu dan memiliki tahapan yang panjang. Biasanya, tempat pengolahan migas yang biasa kita dengar adalah kilang. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pengolahan migas itu? Nah, yang pertama yaitu untuk memisahkan komponen tertentu serta memperbaiki sifat agar memenuhi spesifikasi. Kemudian yang kedua itu minyak dan gas bumi memerlukan proses pengolahan yang memiliki cara tersendiri agar mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi standar. Selanjutnya, apa saja sih macam proses pengolahan migas? Macam proses pengolahan migas dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada destilasi, yakni proses penyulingan yang menghasilkan produk utama dasar seperti gas nafta, minyak tanah. Yang kedua, konversi, yakni proses mengubah struktur senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, pengolahan atau treatment, yakni menyiapkan fraksi hidrokarbon untuk pengolahan lebih lanjut. Formulasi, yang keempat, formulasi dan pencampuran atau blending, yakni pencampuran fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir spesifikasi tertentu. Nah, yang kelima, proses lainnya seperti pengolahan limbah, penghilangan air asin, pendinginan, pembuatan hidrogen, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas atau memberikan contoh mengenai contoh gambar pengolahan migas atau biasa disering yang kita kenal itu adalah kilang. Tentu kita penasaran apa saja sih hasil dari produk industri migas itu. Nah, dari proses pengolahan akan dihasilkan produk seperti yang pertama, golongan BBM, seperti misalnya Avigas, Aftur, minyak tanah, solar, serta minyak diesel. Kemudian yang kedua yaitu non-BBM atau non bahan bakar, seperti misalnya eh, gas LPG, kemudian minyak pelumas, kemudian aspal, dan lain-lain. Nah, di sini contoh gambar dari pengolahan industri migas ada berupa bahan bakar seperti pertalite,
Pertamax, solar, kemudian ada gas LPG, dan juga pelumas. Nah, bensin yang sudah mengenai mengenai pendistribusian dan pemasaran. Nah, di sini saya akan membahas pendistribusian ya, dan selanjutnya akan memperjelas mengenai pemasaran ya. Bensin yang sudah melakukan penyulingan langsung diuji pada laboratorium. Setelah itu, jika lulus, maka bensin siap dijual ke pasaran. Selanjutnya, bensin akan teralirkan ke berbagai terminal. Pada terminal, truk-truk sudah menunggu untuk mengantarkan bensin ke sejumlah pom bensin. Bensin yang truk tadi bawa lalu akan tersimpan pada tangki bawah tanah SPBU, lalu akan memompa ke dispenser sebelum menuju nozzle. Kemudian, bensin baru bisa tersalurkan ke tangki kendaraan. Secara singkat, sistem distribusi minyak dan gas bumi meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan pengangkutan, mulai dari kilang dan atau terminal, kemudian depot atau tempat penyimpanan, hingga penyaluran ke konsumen. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan mengenai proses industri migas pada kegiatan hilir. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.